Sejak awal Al-Quran sudah menyebut dirinya, kandungannya adalah sesuatu yang dapat memberikan obat ketenangan dari segala macam penyakit jiwa, penyakit mental yang mudah dihadapi oleh manusia. Yang penyakit mental itu akan menimbulkan rasa kegelisahan, kegelisahan tanpa sebab, rasa tidak puas dengan capaian duniawi, mencari apa yang dicari tidak jelas juga, hidupnya selalu gelisah, yang kemudian tadi menjadikan manusia akhirnya lari menjadi bunuh diri dan segala macam. Nah, Al-Quran mengajarkan bahwa jika kita ingin hidup senang, bahagia, dan sukses dunia akhirat, maka kebutuhan jasmani dan ruhani ini harus dipenuhi dengan baik. Pemenuhan kedua dimensi inilah yang akan kemudian nanti melahirkan kesehatan jasmani, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Di Muhammadiyah misalnya, tadi disebut oleh moderator, Muhammadiyah telah berdiri tahun ini di usianya 112 tahun. Ini usia yang tidak pendek untuk ukuran sebuah ormas Islam. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa seorang Kiai Ahmad Dahlan merancang sebuah organisasi yang asalnya dari sebuah gang sempit di Kauman Yogyakarta menjadi sebuah pergerakan yang luar biasa, yang kata para peneliti Muhammadiyah ini sekarang disebut sebagai organisasi modern terbesar di dunia sekarang ini. Dengan segala macam amal usaha dan pergerakannya yang luar biasa. Dan Muhammadiyah sudah ada di 33 negara sekarang. Menyebar dengan sangat luar biasa. Persoalannya di mana dimensi itu? Nah, di antara hal yang sering kita lupakan bahwa Muhammadiyah itu dalam memahami Al-Quran menggunakan bayani, ya, kemudian burhani dan irfani. Kita ini memahami Al-Quran dari sisi penafsiran teksnya, kemudian dari sisi ilmu pengetahuan yang diajarkannya, dan yang ketiga adalah dari sisi irfaninya. Bagaimana menangkap pesan-pesan ilahiyah itu dengan dengan jiwa spiritual, dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menyebabkan kita menjadi kuat karena kita memiliki cangkolan yang kuat. Cangkolan kita itu apa? Cangkolan kita adalah zat yang tidak pernah lekang oleh waktu, yang tidak pernah meminta sesuatu kepada kita, yang tidak pernah mengambil untung dari kita. Jadi ketika kita memiliki cangkolan yang kuat, maka jiwa kita akan kuat. Yang jadi persoalan adalah manusia modern sekarang ini, cangkolannya adalah kepada hal-hal yang bersifat material. Materi itu akan hilang, akan habis dengan waktu. Sehingga ketika yang menjadi cangkolannya itu hilang, lemah dan rusak, manusia akan kecewa, manusia akan sakit, manusia akan bunuh diri karena dia menggantungkan diri kepada sesuatu yang tidak abadi, yang material, yang temporel. Maka harus dirubah dari pemahaman yang materi kepada pemahaman yang ruhani sehingga kita dapat mewujudkan kesehatan ruhani, kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Apalagi misalnya di organisasi-organisasi mahasiswa, tidak bisa kita hanya mengandalkan pada dimensi rasional saja. Menghitung segala sesuatu dari dimensi untung ruginya, rasional atau tidaknya, maka kemudian akan melahirkan sikap hidup gaya organisasi yang pragmatis. Mana yang menurut logika menguntungkan diambil, yang enggak ya tinggalkan gitu. Harus muncul di situ dimensi irfani, dimensi ruhani dalam beraktivitas di organisasi sehingga kita senantiasa bukan saja menggantungkan pada rasionalitas kita, tetapi juga menggantungkan diri kita pada ruhaniyah kita, kepada Tuhan kita melalui jalan irfani, melalui jalan pemenuhan dimensi ruhiyah tadi. Nah, oleh sebab itu kembali kepada Al-Quran tadi, bahwa Al-Quran menawarkan konsep hidup yang dapat memberikan obat dari segala macam penyakit jiwa, penyakit manusia, penyakit rohani manusia, sehingga manusia tidak timpang dalam menjalani kehidupannya. Dan sejauh mana kita berpegang pada Al-Quran, sejauh itulah kemudian Al-Quran akan menjadi obat bagi spiritual, bagi ruhani kita. Barangkali itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Mungkin untuk pertanyaan pertama yang dari saya sendiri mengenai ketika tadi kan dikatakan bahwa memang secara bawaan kita, secara natural kita, kebutuhannya itu secara material dan juga rohani itu ya. Jadi memang ketika tidak terpenuhi kita akan secara langsung untuk mencari gitu.
Bahkan mungkin tadi ada yang mencari ketenangan dengan apa? Dengan menjadi pemuja setan dan juga sebagainya. Lantas ketika disebutkan ketika kita sudah sedang berkomunitas ini strateginya tuh seperti apa Bu ya? Ya baik. Eh, Tadi kalau kita dalam berkomunitas ya tidak boleh menganggap bahwa aktivitas spiritual itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Kadang-kadang apalagi kalau mahasiswa seolah-olah agama itu kan sekarang hanya milik, mohon maaf ini, hanya milik orang-orang yang sudah senior saja, gitu ya. Jadi orang yang semakin sepuh, semakin taat itu bagus, itu sangat bagus. Tetapi anak-anak muda jangan menganggap bahwa kesalehan, ya, kedekatan diri kepada Tuhan, kepada sesuatu yang bersifat ilahiyah itu jangan hanya dianggap itu masa depan saya kalau sudah tua, tidak. Justru anak-anak muda yang ketika dalam gejolaknya luar biasa, semangatnya luar biasa, begitu mencari identitas, justru mereka yang sangat penting memiliki kekuatan rohani itu, kekuatan spiritual itu. Maka misalnya harus ada aktivitas-aktivitas yang membawa anak-anak muda ini, terutama organisasi mahasiswa, bagaimana misalnya selain kajian-kajian yang bernuansa rasionalitas, tetapi juga ada upaya-upaya kita untuk pemenuhan kebutuhan rohani. Misalnya melakukan zikir bersama, melakukan kajian secara rutin tentang tazkiyatun nafs misalnya. Kemudian juga melakukan semacam saling muhasabatun nafs, saling memberikan koreksi secara tulus. Jadi para sahabat Nabi itu Bapak Ibu, di antara keistimewaan mereka, mereka terbiasa kalau berkumpul itu, maaf, kalau berkumpul itu bukan menceritakan berapa kekayaan mereka, berapa anak mereka, berapa aset mereka, bukan. Tapi mereka saling mengatakan, tunjukkan jika di dalam diri saya terdapat penyakit batin. Tunjukkan. Kenapa? Dalam pandangan mereka, misalnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, perbedaan antara penyakit batin dengan penyakit jasmani itu, kalau penyakit jasmani yang tahu siapa? Orang yang merasakannya. Orang sakit gigi gitu ya. Dokter tidak lebih tahu daripada orang yang sedang sakit gigi. Gitu ya. Orang yang sedang flu, dokter tidak lebih tahu dari orang yang sedang flu bagaimana menderitanya penyakit flu. Maka dokter itu yang bisa dilakukan hanya mengidentifikasi saja, menyimpulkan dari keluhan pasien, kemudian didiagnosis, disimpulkan ini obatnya. Tapi rasa sakitnya seperti apa, yang tahu yang hanya mengalaminya. Tapi penyakit batin, ya, penyakit mental, itu biasanya yang tahu itu malah orang lain, bukan yang sedang mengidapnya. Kita ini berperilaku sombong, berperilaku ingin dipuji, mungkin kita tidak merasa, tapi orang lain melihat, wah ini orang kok dari sisi cara bergaulnya, cara bicaranya, cara penampilannya, kok ada indikator-indikator pamer, ada indikator-indikator ingin dipuji, ada indikator ria. Maka perlu diingatkan. Nah pada komunitas semacam itu, kita punya teman itu bukan hanya untuk aktivitas-aktivitas rasional dalam berorganisasi, tetapi juga misalnya apakah saya aktif di organisasi ini sudah nampak ketulusan saya sebagai orang yang memang ingin belajar membesarkan organisasi, bersama-sama belajar. Atau saya berorganisasi ini nampak sedang mengejar sesuatu. Kali aja nanti sudah selesai jadi pengurus, jadi anggota DPR gitu. Ada target-target material. Nah ini harus saling membersihkan. Bahwa nanti setelah itu ada rezeki menjadi anggota DPR kan tidak dimasalah. Punya keterampilan. Tetapi pada masa proses pembelajarannya ini kita harus saling mengingatkan apakah dalam komunitas itu sudah benar apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala atau karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dan inilah yang menjadikan Islam menyebar kemana-mana. Umat Islam kuat karena yang membawa Islamnya mereka tidak punya kepentingan-kepentingan duniawi semacam itu. Demikian pula Muhammadiyah bisa besar semacam itu karena para pendiri Muhammadiyah adalah orang-orang yang tulus dan ikhlas mukhlis berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya? Enggak, ada yang mau bertanya? Enggak. Biasa maju?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal, Buya. Izin bertanya ya Buya, kan kadang mahasiswa atau anak muda ya, ada saatnya itu futur dalam beribadah ya. Kiat-kiatnya gimana itu? Apakah sebenarnya futur itu menurut Islam sendiri berpengaruh gak ke kesehatan mental? Terima kasih. Ya, Langsung aja. ya baik. Baik, terima kasih Kang Aul atas pertanyaannya. Ya, terjadinya futur pada diri seseorang itu ada sesuatu hal yang alami. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman dalam diri seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Bertambah karena kita semakin banyak melakukan kebaikan, berkurang karena kita semakin malas melakukan kebaikan. Nah, bagaimana terjadi futur? Itulah pentingnya kita punya teman, punya guru, punya lingkungan orang-orang yang baik. Ketika kita merasa ada sesuatu dalam diri kita, futur dalam berdakwah, jadi menjadi orang yang malas gitu ya, tidak punya semangat lagi untuk beraktivitas dengan baik, datangi orang yang kita pandang pengetahuannya lebih banyak dari kita, pengalamannya lebih banyak dari kita, kesalehannya lebih bagus dari kita, mintakan nasihat. Keluarkan penyakitnya dari hati kita. Jadi ketika kita menemukan penyakit seperti misalnya kita di kaki ada gatal begitu ya, jangan ditambah kotor. Penyakit itu akan menyebar dengan cepat. Maka ketika ada gatal-gatal di kaki, cepat cari obat. Kalau tidak tahu obatnya, tanya ke dokter. Berikan obatnya sehingga penyakit itu akan segera sembuh. Kulit kita menjadi normal lagi. Nah, ketika jiwa kita mengalami futur tadi itu, jangan dibiarkan. Cari orang yang lebih mengerti dan lebih berpengalaman, lebih berilmu dari kita untuk membantu mengeluarkan penyakitnya dan mengobati penyakit itu. Maka itulah pentingnya tadi punya komunitas, lingkungan, yang lingkungan itu bukan hanya membantu kita dari dimensi rasionalitas saja, tapi dari sisi mental. Nah, tentu saja sikap futur ini sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Mengapa? Orang yang sedang futur, ya, artinya futur itu sedang mengalami kemunduran semangat gitu ya, sedang mengalami resesi dalam dirinya. Orang yang sedang futur itu pasti dia tidak akan melakukan sesuatu dengan maksimal. Dia tidak akan punya lagi idealisme yang baik. Jadi dia asal melakukan sesuatu ya asal saja, tidak memiliki cita-cita dan target yang baik. Sehingga kalau orang yang punya sikap seperti itu, ya, kondisi jiwa semacam itu akan berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Maka dia akan menganggap saya ini yang penting melakukan ABCD. Persoalan nanti berkualitas atau tidak itu bukan persoalan saya. Yang penting saya mengerjakan itu. Jadi dampak sikap futurnya akan sangat berpengaruh dan jika dia dibiarkan tadi itu bukan mustahil akan menjadi sebuah penyakit mental yang luar biasa dan bahkan nanti diri kita akan dikuasai oleh penyakit hati itu, penyakit batin itu. Allah alam. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk lewat online Bu ya, karena kita kan sekaligus udah siaran langsung dengan TV-mu. Ini pertanyaannya, apakah keluar dalam lingkungan yang toksik itu dibolehkan atau termasuk dalam memutuskan silaturahmi? Katanya gitu. Ya baik. Mengapa Rasulullah SAW itu hijrah? Ya kan? Karena di Mekah sudah tidak kondusif. Gitu. Diajak iman nggak mau, orang mau beriman ngalang-ngalangin gitu kan. Maka kemudian kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bagus untuk mental pengikut Rasulullah SAW. Islam tidak akan berkembang dengan baik. Maka satu-satunya cara adalah dengan keluar dari tempat itu yang namanya hijrah atau hijrah. Oleh sebab itu keluar dari tempat yang toksik tadi itu bisa jadi justru merupakan sebuah kewajiban. Wah, di tempat itu untuk sholat aja susah, pergaulan anak mudanya sudah membahayakan anak kita misalnya gitu kan. Lingkungannya sudah semua terjerat dengan bang emok gitu ya. Ngaji sudah jarang terdengar lagi segala macam. Kalau kita terus berada di situ dan kita sadar lingkungan itu membahayakan kita, justru itu berdosa. Kita harus keluar dari tempat semacam itu. Kalau tidak bisa mempengaruhi, maka jangan mau dipengaruhi. Kalau tidak kuat di situ,
maka tinggalkan tiga tempat semacam itu. Nah, bagaimana dengan memutus silaturahmi? Memutus silaturahmi itu adalah hubungan manusia. Kita meninggalkan tempat tertentu tidak harus dimaknai sebagai memutus silaturahmi. Apalagi zaman sekarang. Saya hello mah ya, gampang lah itu. Artinya bahwa kita mengakui saya itu punya tetangga si anu, bagaimanapun dia pernah baik sama kita. Pernah kita misalnya kebanjiran dibantu, dibersihkan rumahnya, pernah terjadi sesuatu, mereka datang, pasti ada kebaikannya. Jadi meninggalkan lingkungan yang tidak baik itu tidak harus dimaknai sebagai memutus silaturahmi. Karena bisa jadi kita ada di satu lingkungan yang sama, tapi tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah saling menolong, ya kan? Tidak pernah mau tahu bagaimana kondisi tetangganya punya beras atau tidak, anaknya dibayar atau tidak SPP-nya, nggak pernah mau tahu. Ada di lingkungan seperti itu yang sebetulnya memutus silaturahmi. Nah, kita berada di mana saja bisa tetap silaturahmi dengan perhatian yang kita berikan. Minimal kita meninggalkan tempat itu dan tentu saja dengan selalu mendoakan tempat itu. Saya tinggalkan tempat ini, mudah-mudahan tempat ini menjadi lebih baik, dapat hidayah segala ya, orang-orangnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kira-kira semacam itu. Baik. Ini ada pertanyaan masuk lagi. Gimana kalau dengan misalkan ada Gen Z gitu, sekarang tuh disebutnya generasi yang lemah begitu-begitu. Nah, itu untuk memahamkan generasi di atasnya bagaimana, Buya? Ya. Jadi memang kata kuncinya ujung-ujungnya adalah pendidikan, edukasinya. Ya. Jadi sekarang ini mengapa kemudian kita menangkap Gen Z itu selalu menjadi generasi yang dipersalahkan. Mereka adalah generasi yang rapuh, generasi stroberi dan segala macam. Pertanyaannya itu adalah mereka itu produksi apa? Mereka itu tidak ujuk-ujuk lahir menjadi generasi Gen Z yang kemudian dicap oleh kelompok lain, oleh generasi lain sebagai generasi yang rapuh, mudah bunuh diri, ya kan? Dan segala macam. Mereka itu lahir dari lingkungan mana? Jangan-jangan kita ini generasi sebelumnya yang menciptakan mereka itu adalah kita, yang membuat mereka rapuh seperti itu adalah kita, gitu. Jadi misalnya dengan membiarkan mereka aktif di dunia maya secara berlebihan. Ya, kemudian dengan hilang kepedulian kita kepada mereka, kemudian terputus komunikasi ya yang edukatif antara kita dengan mereka, kemudian mereka punya komunitas sendiri, ya tentu saja mereka akan terpisah dari kita. Apa yang akan menjadi guru mereka adalah ya media sosial yang ada di dunia maya. Apa yang mereka imajinasikan itu yang mencoba dihidupkan karena kita tidak hadir, gitu. Nah, generasi sebelumnya hadir di alam lain. Nah, sementara harus ada komunikasi yang intensif antara kita dengan Gen Z itu sehingga tidak ada lagi kesan bahwa generasi Z itu selalu diasumsikan sebagai generasi yang lemah. Ya tanggung jawab kita. Dan Al-Quran dalam surat An-Nisa sudah mewanti-wanti kita ini harus takut kalau meninggalkan generasi keturunan yang lemah. Nah, ini sekarang generasinya sudah muncul semua. Gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ya tentu saja kita orang yang mendahului mereka. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka hari ini? Ya tentu saja ini menjadi persoalan yang perlu kita pikirkan bersama. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara menyembuhkan diri yang sedang kena mental karena rencana yang direncanakan tidak berjalan lancar? Pertama, berhusnuzon kepada Allah. Ya. Kita itu harus yakin kuncinya iman bahwa kita itu ada dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhusnuzon bahwa Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang merugikan makhluknya. Apa kepentingan Allah merugikan makhluknya? Itu bertentangan dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Allah itu maha memberikan apapun kepada makhluknya. Karena Allah saking sayang sama kita, kita punya rencana A, dalam pandangan Allah ini rencana A ini mencelakakan kita. Maka kemudian Allah belokkan ke rencana B yang lebih baik. Nah, kita kadang-kadang tidak terima karena dengan hawa nafsu kita. Seolah-olah kita ini lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seolah-olah yang memiliki diri kita. Ini kan persoalan kita hari ini. Jadi seolah-olah saya yang memiliki diri kita, saya yang lebih tahu tentang diri saya, maka skenario Allah itu dianggap sebagai sesuatu yang mengkhianati skenario kita. Maka kemudian orang menjadi stres. Ya.
Bayangkan kalau orang menerima skenario Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzon, saya hari ini diberi sesuatu yang tidak saya inginkan, kata Al-Qur'an, bisa jadi sesuatu itu lebih baik. Ya kan? Lebih baik dari yang kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu ingin jadi menteri, kok sekarang nggak kepilih jadi menteri. Itu terbaik untuk kita. Kalau jadi menteri kemarin belum tentu selamat, 2 tahun mungkin udah KPK itu. Belum tentu kita kuat. Apa yang ada pada diri kita hari ini nggak perlu kita sesali. Semuanya adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan husnuzon, dengan bersyukur, insya Allah kita tidak akan jatuh mental. Baik, mungkin ini yang terakhir sekaligus nanti ditutup sama Buya. Ini bagaimana atau tips untuk menerapkan kebiasaan hidup yang mungkin dirasa lebih baik demi menjadi smart Muslim community. Dalam artian kita menjadi anggota masyarakat Muslim, khususnya mungkin untuk di internal Muhammadiyah atau juga secara umum, tapi menjadi Muslim yang cerdas. Ya. Gitu. Ya, baik. Jadi dalam berkomunitas itu kita harus punya kontrak sosial. Kita itu dalam komunitas itu, komunitas tertentu ingin melakukan apa. Jadi bukan seperti gerombolan di terminal banyak orang tapi tidak punya visi yang sama gitu. Satu ke barat, satu ke timur, satu kemana, ke Cirebon, satu ke Garut. Tidak. Tapi dalam komunitas yang ada kontrak sosial, saya ada di tengah Bapak, tengah Ibu, kita semua ada di sini ini ingin melakukan sesuatu. Maka sesuatu itu yang kita lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk generasi kita dan yang lainnya. Maka perlu ada tahapan-tahapan pekerjaan yang baik. Nah dengan cara semacam itu, maka hidup kita yang singkat ini akan bermanfaat dan kita akan menjalani hidup dengan cerdas, dengan smart. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya sudah meluangkan waktunya untuk ikut di kajian Malas Santri ini. Bagi hadirin yang datang, yang masih ingin bertanya, bisa nanti setelah sholat Isya mungkin dikumpulkan pertanyaannya. Pun yang ingin melihat cuplikan tayangan kali ini, kajian Malas Santri edisi 2, nanti bisa dicek di YouTube-nya TVmu Bandung. Mangga Bapak, Ibu, teteh-teteh, akang-akang, subscribe dulu ya. Subscribe dulu TVmu Bandung di YouTube ya. Sekarang insya Allah udah pada punya gadget ya. Nah di situ nanti ada cuplikannya untuk kajian Malas Santri edisi 2. Baik, mungkin untuk yang terakhir bahwa ada satu hal yang menjadi kunci manusia itu baik atau buruk. Yang mana ketika hal itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh itu. Dan ketika hal itu baik, dipenuhi dengan kebaikan, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apa yang dimaksud dengan itu adalah hati atau kolbu. Maka kita usahakan untuk senantiasa menjaga hati kita, karena kita hanya bisa mengusahakan itu. Kita bisa mengikhtiarkan bagaimana kita sehat secara mental dan juga secara spiritual. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.